Ia pun bertanya apakah dia sebenarnya telah mati. Lalu muncul bayangan ibunya yang bilang Wugeng tak menyadari jika ia memang telah mati. Apakah Wugeng benar-benar mati? Hola amigos, parantos kumaha damangos. Seru ya part 2 kemarin, tapi sayang Raja Sang harus gugur di medan pertempuran. Oh iya, gimana ya nasib si Wugeng? Mati beneran apa enggak ya? Sebelumnya kami nggak bosen buat ngucapin terima kasih buat dukungan kalian semua yang selalu dukung channel ini. Selalu dukung channel ini ya, biar bisa terus berkembang dan biar kita makin semangat bikin videonya. Udah siap? Yuk cabs! Tapi sebelum mulai cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang bikin tangga. Xin Yu berkata kalau alasannya membunuh Wugeng adalah untuk memberikan anaknya itu kesempatan. Karena ternyata Wugeng yang ia bunuh sebenarnya belum mati karena ia bisa bangkit lagi setelah ibunya memberikan esensi ilahi miliknya. Semua itu ia lakukan untuk menipu para dewa agar tak menangkap Wugeng. Namun karena memberikan esensi ilahi yang merupakan sumber kehidupan dewa, Xin Yu harus mati karenanya. Di sana kita tahu jika Xin Yu sangat mencintai anaknya. Dan setelah berpesan agar Wugeng kelak menjaga dirinya sendiri, Xin Yu pun menghilang. Xin Yu menyuruh Wugeng berlari sampai ia bisa menemukan tubuh yang cocok untuknya bereinkarnasi. Dengan syarat waktu kematiannya sama dengan waktu Wugeng meninggal yang katanya ia akan tahu hal itu dan bisa merasakannya sendiri. Wugeng pun berlari mencari tubuh yang akan ia tempati sebelum fajar tiba. Karena jika lebih dari itu ia akan lenyap. Wugeng terus berlari tapi belum juga menemukan tubuh yang cocok. Jiwanya mulai menghilang karena pagi sudah hampir tiba. Jiwa Wugeng mulai menguap terkena sinar matahari hingga akhirnya ia melihat tubuh seorang pria yang mati di dekat sumur. Wugeng berhasil masuk ke tubuh pemuda itu dan ia pun mencari air untuk minum. Di sana ia melihat wajah dari tubuh barunya dan terkejut karena pemuda itu adalah budak yang pernah ia siksa dengan membutakan matanya. Wugeng mengingat kejadian di mana saat itu ia kalah berduel dengan si budak dan dengan cara licik, ia memerintahkan pengawalnya untuk memenggangi pemuda tersebut dan kemudian memukulinya. Si budak pun bisa melepaskan diri dan memukuli Wugeng sambil berkata jika ia tak akan bisa apa-apa tanpa ayahnya. Pengawal Wugeng memenggangi pemuda itu lagi dan karena marah Wugeng mencabut pisaunya dan melukai mata pemuda tersebut. Wugeng masih tak mempercayai jika ia masuk ke tubuh pemuda itu. Lalu luka tusuk yang mengakibatkan kematian pemuda itu pun sembuh dengan sendirinya berkat esensi ilahi milik ibunya. Saat akan kabur, tiba-tiba datang seorang gadis yang menarik tangannya dan mengajaknya pergi dari sana. Gadis itu pun berkata kalau ia sudah mencari pemuda tersebut kemana-mana dan akhirnya mereka berdua bersembunyi di sebuah gudang. Wugeng bertanya siapa gadis itu sebenarnya. Si gadis terkejut karena ia kira pemuda itu sudah tak mengenalinya. Wugeng beralasan kalau kepalanya dipukul sampai ia lupa ingatan dan meminta gadis itu menceritakan semuanya. Gadis itu bilang jika nama pemuda tersebut adalah Ah Gou. Sedang dia bernama Bai Chai yang adalah tunangan dari Ah Gou yang adalah anak dari seorang tukang kayu yang telah meninggal. Bai Chai pun bilang kalau dulu ia diadopsi oleh ayah Ah Gou dan karena itulah mereka bertunangan. Dan akhirnya Wugeng mengajak gadis itu lari dari kota karena situasi di sana sudah tak aman. Scene berpindah pada Raja Zhu yang menemukan mayat Wugeng dan ibunya. Lalu si kakek tua datang dan memberitahu jika sebentar lagi sang raja akan diberi gelar karena kepatuhannya pada para dewa. Dia juga bilang kalau pengkhianatan Raja Sang harus diingat dalam sejarah dan oleh karena itu, Raja Sang dan para prajuritnya pun digantung pada tiang yang berbentuk salib. Di sana juga ada Cixin yang pergi membawa tubuh Ziyu. Di tempat lain, prajurit Zhu sedang menginterogasi para penduduk agar tak seorang pun dari mereka bisa melarikan diri. Sementara Wugeng dan Bai Chai masih memikirkan cara untuk kabur dari sana. Dan akhirnya Wugeng menemukan sebuah lubang kecil, tapi saat keluar dari sana, ia langsung diserang oleh gerombolan anjing milik tentara Zhu dan ia pun berhasil dijatuhkan oleh seorang prajurit. Saat pingsan, Wugeng bertemu dengan ayahnya namun sang raja hanya tersenyum dan kemudian pergi meninggalkannya.
Saat sadar, Ugeng sudah berada dalam kandang besi bersama Baicai dan juga penduduk lainnya. Dan mereka pun menuju kerajaan Zhu untuk dijadikan budak di Tambang Utara. Salah satu dari mereka berkata kalau Tambang Utara adalah sebuah tempat yang mengerikan dan siapapun yang masuk ke sana tak akan pernah bisa keluar lagi. Bahkan saking mengerikannya tempat itu, mereka tak akan bisa lagi melihat langit. Rombongan para budak pun telah sampai di Tambang Utara. Mereka langsung diperkenalkan pada tuan pertambangan di tempat itu yang bernama Li Jin. Li Jin langsung menyambut para budak dan berkata kalau hal-hal mengerikan yang mereka dengar tentang Tambang Utara adalah bohong. Karena katanya semua budak di sana sangat menikmati hidup mereka, bahkan mereka menganggap Li Jin sebagai ayahnya. Li Jin mengingatkan jika tambang itu dimiliki oleh para dewa, bahkan raja pun tak punya wewenang di sana, dan setelahnya ia menyuruh para budak itu bekerja. Pintu pertambangan dibuka dan para budak berbaris rapi masuk ke dalam. Sebelum mulai bekerja, mereka satu persatu diberikan tanda menggunakan besi panas. Ugeng melihat para budak di sana sedang bekerja sangat keras, lalu ia pun dipanggil oleh pria botak bersama Baicai dan juga dua orang lainnya yang bersama Ugeng di kereta kuda tadi. Nama pria botak itu adalah Lao Chao. Dia berkata kalau akan menjadi teman baik mereka dan mengajarkan cara beradaptasi di tambang itu. Lao juga merupakan budak, tapi katanya ia adalah seorang budak tingkat atas. Lao lalu memberitahukan peraturan yang adalah sebuah lonceng yang menjadi tanda jika saat bekerja dan makan selesai ketika lonceng itu berbunyi. Ugeng dan Baicai pun bekerja mencari sebuah batu yang berwarna merah. Bahkan mereka diberikan kuota dan jika tak bisa memenuhi kuota itu, maka mereka tak akan diberikan makanan. Ugeng mendapat satu batu yang katanya bernama heliotrop. Tapi ia sendiri tak tahu mengapa dewa sangat menginginkan batu tersebut. Tak lama, seorang pemuda yang tadi bersamanya marah karena ia mengira Ugeng menyuruh Baicai bekerja membantunya. Hampir terjadi keributan, lalu Ugeng melihat bayangan seorang yang katanya selalu mengikuti mereka sejak awal. Lonceng pun berbunyi sebagai tanda waktu makan telah tiba. Saat menuju tempat makan, ternyata semua budak diperlakukan layaknya hewan dan mereka makan secara berebutan. Saat akan makan, Ugeng ditarik oleh Lao yang katanya karena Ugeng pendatang baru dan belum banyak berkontribusi untuk tambang, maka ia harus menunggu pekerja lama selesai makan. Ugeng merasa itu tak adil dan mencoba menerobos, tapi lagi-lagi Lao menghentikannya. Terjadi perdebatan hingga akhirnya Lao memukul Ugeng sampai terjatuh. Baicai mencoba melindungi Ugeng dan bilang kalau mereka tak akan makan agar Lao berhenti memukul Ugeng. Tapi nyatanya si botak kejam malah memukul Baicai dengan sadis, sampai Baicai tak sadarkan diri. Dia mencoba membunuh Baicai, beruntung salah satu penjaga menghentikan aksinya. Baicai terluka parah dan Ugeng pun meminta salah satu penjaga untuk memanggilkan dokter. Namun permintaannya itu ditolak dan ia pun diminta untuk terus bekerja. Ugeng membawa Baicai dan mencari orang yang bisa mengobatinya, tapi para budak lain menolak karena mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Saat Ugeng pasrah dan bilang ia akan melakukan apapun untuk orang yang dapat mengobati Baicai, tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang mendatanginya. Ia bilang kalau ia bisa mengobati Baicai dan memberikan sebuah kantung obat untuknya, dan katanya Baicai akan pulih dalam waktu 1 bulan. Saat Baicai diberikan obat, ia siuman tapi si lelaki tua tiba-tiba hilang begitu saja. Setelah itu, Ugeng pun berniat bekerja lebih keras untuk bertahan hidup. Bahkan saat waktu istirahat tiba, Ugeng tak ada di tempat tidurnya, membuat pemuda yang pernah bertengkar dengannya mencari Ugeng. Ternyata Ugeng bekerja lebih keras karena dia harus mendapat jatah makanan untuk 2 orang sekaligus. Tak lama pemuda tadi datang bersama si gendut untuk membantu Ugeng dan katanya itu sebagai tanda persaudaraan. Mereka pun berkenalan dan nama pemuda itu adalah Jiang San, sedangkan si gendut bernama Ah Si. Jiang bilang ia salut pada Ugeng yang berani melawan Lao. Tak terasa sudah 10 hari Ugeng ada di pertambangan. Ia pun bekerja sambil terus merawat Baicai. Akhirnya Baicai bisa membuka matanya dan part 3 pun selesai. Aduh, naas juga ya nasib si Ugeng. Yang tadinya anak raja malah kejebak kerja di pertambangan sebagai budak. Lagian dulunya songong sih, dapat karma dah akhirnya.
Oke dah, sekian video kali ini. Jalan-jalan naik bis, turunnya pasti lewat kiri. Karena videonya udah habis, gue mau undur diri. Dan gak yakin movie, pamit.